Ya, Kalau betul. kuliah, sekedar kuliah, semua orang kuliah, gitu Ya. kan. Tapi apakah ilmu kita bertambah? Apakah ada value yang nambah di diri kita? Kalau kita lagi bahagia, lagi senang, dapat nikmat dari Allah, apapun itu, kita ingat bentar lagi kita bakal sedih. Jadi jangan terlalu lupa sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Studio 1 Masjid Gede Kauman Yogyakarta di program Sore-Sore Wayahe. Di sini kita udah datangin bintang tamu narasumber yang keren. Boleh kenalan, Mbak? Oke, halo. Kenalin, nama aku Aziza Rahma. Apalagi yang perlu dikenalin? Bebas sih. Oh, bebas Mungkin ya. kesibukannya seperti apa gitu. Kesibukanku lagi kuliah di semester 6. Ya. Dan sekarang juga lagi nyibukin diri di organisasi. Itu aja sih. Aduh, hebat banget. Kuliah sambil berorganisasi. Bagus, bagus. Nah, di sini kita bakal bahas tentang tema From Scroll to Praying. Yes. Jadi, istilahnya apa kalau menurut Mbak Azizah sendiri? Oke, sebenarnya emang awalnya aku kagum sih dengan yang tiba-tiba disingkat ini ya temanya. Aku kagum. Ternyata emang bisa dibuat simpel. Karena aku kemarin gak kepikiran jadiin tema. Ini dijadiin tema gitu. Jadi, mungkin awalnya aku mau coba sharing ke teman-teman kali ya tentang kalau misalnya gimana caranya kita jadi pemuda, remaja yang kuliah tapi juga produktifnya tuh nggak cuma soal dunia aja tapi soal akhirat juga. Waduh, Masya Allah Mbak Azizah. Sebelum melanjut nih, aku mau tanya dulu. Apa sih Gen Z itu menurut Mbak Azizah? Gen Z kalau menurutku dia yang lahirnya itu di tahun-tahun 95-an ya sampai tahun 2010-an atau 2012 itu yang aku tahu. Dan itu ya kita ini gitu. Jadi memang target dari temaku ya kita-kita ini. Gitu. Jadi gambaran pemuda di zaman sekarang itu gimana dari Mbak Azizah sendiri? Menurutku kalau pemuda secara umum itu kalau digambarkan luas banget ya. Ya, betul. Tapi kalau kita mau mengerucutkan ke tema, aku udah ngambil sedikit gambaran bahwa pemuda di zaman ini tuh harusnya lebih banyak punya ilmu. Betul. Kenapa? Karena aksesnya tuh lebih mudah. Ya, gitu. Sedangkan kalau dia generasi di atas itu, mereka punya akses untuk bisa ngambil semua ilmu, tapi mereka udah disibukkan dengan kegiatannya kerja, memenuhi kebutuhan keluarga dan sebagainya. Sedangkan kita punya akses banyak, kita juga punya waktu banyak harusnya untuk bisa ngakses ke sana gitu. Tapi di era ini medsos tuh menjadi suatu yang harus wajib bagi Gen Z, ya nggak sih? Iya, wajib. Menurutku ya dalam pandanganku sebagai anak generasi muda wajib sih untuk mengikuti informasi dan mengakses informasi itu. Gitu. Tapi ada kecemasan nggak? Aku nggak tahu info baru nih. Ada yang viral atau sepertinya. Ada gimana? Coba. Pasti ada ya, pasti ada kecemasan. Tapi tergantung orangnya. Orangnya biasanya ngikutin berita apa, info apa. Kalau misalnya aku pribadi memang lebih ke kalau gosip-gosip nggak terlalu ya, kayak gitu. Tapi mungkin dunia pendidikan dan sebagainya lebih mengikuti itu daripada hal-hal yang lainnya. Gitu. Berarti tergantung kita memfilter atau memilihnya berarti? Yes, tergantung kita, bener banget. Oke. Setelah menurut Mbak Azizah nih, bagaimana sih? Kan temanya ini kita membahas tentang keseimbangan dunia dan akhirat. Masya Allah banget nih Muhammad ini namanya, Masya Allah. Jadi Gen Z itu bagaimana sih caranya agar seimbang di era ini gitu? Yang pertama mungkin kita bisa coba koreksi diri kita ya. Kalau misalnya aku berangkat dari pengalaman, aku mau tanya dulu deh, Mahmud, sehari-hari. Aku tanya ya, kita dialog aja, kita sharing. Biasanya kegiatan Mas Mahmud sehari-hari ngapain nih rutinitasnya? Yang paling rutin deh. Yang paling rutin? Bangun tidur sampai tidur lagi. Yang pertama bangun tidur? Ya. Kamar mandi? Ya, pasti. Pasti ya. Terus baru setelah itu wudu, sholat, dan baru aku masak sendiri. Masak. Wah. Bersih-bersih kamar. Oke, pokoknya kuliah sampai sore. Iya, betul. Terus sore ngapain tuh? Ya, magang di sini. Oh ya, magang. Terus habis magang istirahat kali ya di rumah ya. Ya pokoknya kayak gitu kan. Nah, karena aku sudah terlalu sering mengalami rutinitas, kita semua punya rutinitas masing-masing, sampai akhirnya kadang tuh timbul kayak, bosen gak sih hidup tuh gitu-gitu aja, ngikutin rutinitas gitu. Tapi gini, bosen yang dimaksud tuh seperti apa dulu? Kan setiap orang beda-beda nih mengalaminya gitu. Kayak lebih ke jenuhnya tuh kayak, emang kamu punya pertumbuhan apa di setiap harinya ngikutin rutinitas itu gitu. Kalau kuliah, sekedar kuliah, semua orang kuliah, gitu kan. Tapi apakah
ilmu kita bertambah, apakah ada value yang nambah di diri kita, apakah kapasitas diri kita tuh bertambah atau enggak setelah menjalani rutinitas yang kayak gitu-gitu aja gitu loh. Kalau dari Mbak Azia sendiri kan bilang ada rasa jenuh. Ya. Terus pelariannya gimana nih? Nah, Cari gitu. itu yang bikin aku mikir aku harus gimana sih supaya bisa seenggaknya ada value yang nambah di diri kita gitu loh. Jenuh di sini kan dalam artian loh, kamu kalau udah sampai dunia nanti rugi nggak sih, kamu nggak dapat apa-apa juga untuk akhirat, kayak gitu loh. Betul. Yang aku tangkap tuh gitu. Iya. Dari rasa jenuh yang aku rasakan, kayak aku ngelihat orang udah semakin bertambah ilmunya, apalagi media sosialnya emang kadang ngedistract kita banget sebenarnya. Kayak oh ternyata kita nih ilmunya masih dikit banget gitu Iya. kan. Dan akhirnya koreksi ke diri, aduh kok iya ya, kok nggak ada pertumbuhan yang berarti selama kita kuliah dan berkegiatan rutinitas itu. Akhirnya ya dengan itu kita perlu menyeimbangkan, kupikir kayak gitu. Pelariannya adalah gimana caranya menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, biar dapatnya dunia dapat, pertemanan dapat, kuliah dapat, tapi akhirat juga dapat gitu. Tapi maksudnya menyeimbangkan dari Mbak Azia sendiri gimana? Contohnya ada? Keseharian juga Contohnya, bebas. kesehariannya kalau misalnya bangun tidur, Ya. kalau bisa, kalau emang dikasih sama Allah rezeki bangun pagi, tahajud dulu nggak sih? Masya Allah. Misalkan. Ya, betul. Setelah itu kalau teman-teman punya kegiatan kuliah pagi di jadwal jam 7, jam 9, kayaknya masih ada waktu deh buat duha. Wah, Masya Iya Allah. nggak sih? Iya, betul. Kuliah paling jam 7 ya? Iya, misalkan paling pagi jam 7. Bisa. Ya. Kalaupun jam 7 keburu-buru, ada jeda antara kuliah 1 dan kuliah setelahnya, itu masih ada jeda loh buat duha. Betul. Pasti ada 5 Ada. menit. Cuma sekitar Duha 2 berapa rakaat. menit sih? Nggak sampai 10 menit ya? Nggak sampai, kalau cuma 2 rakaat kan paling 3 menit, Iya. 4 menit, 5 menit. Kalau iya sih, betul banget. Iya. Iya. Udah gitu, kalau misalkan mau lebih simpel lagi, yang pernah aku pelajari dengar ceramah di YouTube dan sebagainya, kalau mau simpel, biar kegiatan kita jadi ibadah, pagi hari setelah subuh itu kita langsung tanamkan di diri kita bahwa apa yang mau kita lakukan hari ini tuh kita niatkan untuk ibadah. Berarti Seluruh rangkaian kegiatan di hari itu, jadi udah kayak terotomatis gitu, itu jadi ibadah. betul banget. Jadi semua diniatkan ibadah Iya, dari lahir sampai iya. ya. Udah duha, terus ya biasa berteman, berdiskusi, berorganisasi, ya pasti entah subuh, entah maghrib, teman-teman harusnya punya waktu loh untuk baca Quran. Betul banget. Minimal zikir pagi atau zikir sore. Aduh, aku nih yang kesini. Enggak, tapi emang Iya. yang menyeimbangkan tuh gitu loh. Menurutku standar minimal bisa menyeimbangkan tuh kayak gitu. Jadi emang Mbak Azia ini kan aku tahu dari teman kuliah juga ya. Beliau itu sibuk dalam organisasi nih. Iya nggak sih? Ya, Dan kebetulan beliau ini adalah ketua dari IMM, ya nggak sih? ya. FDK. FDK, tapi ketua juga kan? Iya, ketua. Nah, itu gimana sih cara bagi waktunya biar seimbang antara Seimbang antara kuliah, kuliah organisasi, dan juga ibadahnya tentunya? Masya Allah, iya bener juga sih. Kalau aku pertama karena organisasi yang kita pilih ini harusnya ini kita secara umum, komunitas atau organisasi yang kita pilih kalau bisa emang yang dari awal orientasinya juga ada unsur agamanya. Jadi kita sejauh apapun kita melangkah di organisasi, kita akan diingatkan kembali bahwa kembali kita ya ke Islam gitu loh, ke agama kita sendiri. Oh, berarti Kayak gitu. sama juga diniati ibadah juga ya? Iya. Organisasi tadi? Iya, walaupun pada awalnya mungkin namanya ikut organisasi cuma iseng dan sebagainya ya. Cuma ketika udah masuk, kalau bisa teman-teman mendalami organisasi dan komunitas yang teman-teman bawa, yang teman-teman masuki, itu orientasinya kemana. Jangan sampai ke arah-arah yang nggak benar gitu kan. Kita kan nggak tahu nih. Harus memang kalau organisasinya udah benar, arahnya Islam dan sebagainya kan lebih enak tuh kita terjun untuk menyeimbangkan antara kuliah dan agama dan organisasi itu sendiri. Ya, kadang juga organisasi tuh lupa sholat kadang. Iya. Rapat dari jam, misal, nanggung banget jam 2 sampai jam setengah 6. Iya, setuju banget. Gitu, Tapi itu bukan satu hal yang misalkan di MM kayak gitu juga nggak selalu, tapi pada intinya yang aku maksud adalah bagaimana organisasi itu bisa ngingetin kita sama kembalinya kita gitu kan. Betul Itu sekali. sih. Ya semoga sih semua teman-teman pendengar pun ya organisasi yang diikutinya bagus-bagus gitu Iya. kan. Contoh Mbak Azizah nih, bagus Oh ya, banget. Masya Allah, amin. Ya, amin. Aku juga kan tahu Mbak Azizah sendiri udah jam terbangnya tinggi gitu ya. Betul kan? Oh, ada jam terbang ya? Oke, paham. Jam terbangnya tinggi. Iya.
Jadi kan di media sosial tuh sering adanya kompetisi antara untuk berdakwah nih ya. Ya, Dan juga kita belum tentu bisa mempercayai itu semua. yes, Betul kan? ya. Kita betul. juga harus tahu sanatnya. Terus bagaimana kita harus memilih seperti itu. Kalau aku itu biasanya lebih ke, kalau aku memang konsumsi media sosialku ya, yang ada, yang tampil di berandaku, FYP ku itu memang nggak terlalu banyak yang menyoalkan soal dalil dan sebagainya tadi kalau dikatakan sanad dan sebagainya. Tapi menurutku selama yang awalnya kamu tahu itu benar, kemudian kamu percayai, apa ya, kayak tetap bisa kita percayai gitu loh. Nah, kalau misalnya ada di sana ada ustadz, ada influencer yang mengeluarkan dalil dan sebagainya, kalau memang kita ternyata perlu ilmu itu dan kita perlu mengkonfirmasi, kita cek lagi aja, cek ulang, entah dengan teman diskusi, entah dengan asatidz kita yang ada di luar sana begitu. Karena menurutku sejauh ini kalau aku mengkonsumsi media sosial, aku melihat, oh ternyata di sini tuh kayak gini toh, oh aliran ini kayak gini toh, aliran apa ya, madhab atau apalah kayak gitu kan. Memang pasti ada perbedaan. Dari tekanan-tekanan itu biasanya aku lebih memilih yang relate sama aku aja. Yang relate sama aku ambil. Yang bagi aku ragu, aku tanyain di luar itu. Karena media sosial nggak bisa kita terima mentah-mentah kan. Kita harus tanya ke orang yang lebih tahu gitu. Karena kalau ditelan mentah-mentah, takutnya kita juga yang tersesat kayak gitu. Ya emang harus memfilter ya. Terus verifikasi juga. Verifikasi. Ya kan? Ya asas-asas jurnalistik itulah. Anak jurnalistik ya? Iya, benar. Sama nih. Iya kan? Mungkin ini tadi udah bahas tentang bagaimana kehidupan dari kita bangun tidur sampai malam lagi, niat ibadah ya kan, Mbak? Niatnya dan ibadah. juga memfilter bagaimana di media sosial untuk kita. Gitu. Tadi aku belum sempat nanya nih, Mbak Aiza. Terus bagaimana sih spesifikasi kita biar lebih mendalam keseimbangan? Menurutku pas aku cari info, dan yang menurut aku yang udah aku lakukan ya, berusaha untuk terus aku lakukan ya. Yang pertama itu, nih aku langsung jawab aja ya. Boleh. Oke, aku langsung jawab. Jadi berdasarkan hasil pencarian dan pengalaman. Waduh. Pengalaman spiritual ini. Waduh. Udah banyak nih pengalamannya berarti. Oh, ya enggak dong. Itu masih di tahap prosesnya. Kita nggak akan pernah sempurna untuk sampai ke tahap yang betul-betul jadi yang Masya Allah tuh agak susah ya. Tapi dari gambaran wajah Mbak Aiza ini udah menampakkan bisa di sana. Amin insya Allah, amin insya Allah ya. Oke, jadi yang pertama itu ibadah wajib jangan ditinggalin. Oh iya. Pasti nggak sih? Pasti wajib. Harusnya ya, harus. jangan ditinggalin. Namanya juga wajib ya Kak? Iya, namanya wajib. Nah, ibadah wajib ini ya biasalah ya, sholat kayak gitu-gitu. Nah, tinggal kalau mau punya amalan unggul yang lebih dari ibadah wajib, kita harus punya pegangan ibadah sunnah. Kayak gitu. Mungkin teman-teman kita ada yang unggul di puasa, sunnah Senin Kamis, puasa Daud, tahajud, duha, dan sunnah-sunnah lainnya yang mungkin kita nggak tahu per orang ini punya keunggulan apa gitu dalam bidang ibadah sunnah ini. Tapi pada intinya menurutku, teman-teman kita semua wajib cobain sih apa yang kita suka dan apa yang kita bisa. Nggak perlu memaksakan tadi dari tahajud, zikir pagi, duha, dan segala macam, nggak perlu yang semuanya bermuluk-muluk, tapi dari hal-hal kecil yang kita mau dan kita bisa melakukan itu. Berarti kita harus nyoba dari itu semua. Iya, nggak semua, coba. Tapi salah satu aja ya? Salah satu dulu aja. Pasti nanti kalau memang Allah meridhoi ibadah kita itu, Allah bakal nambah kenikmatan kita dalam ibadah dan nambah amalan sunnah lainnya. Karena itu aku rasakan begitu, kayak ternyata senyaman ini, punya kedekatan, punya amal unggul yang bisa mendekatkan kita sama Allah. Betul. Berarti harus istiqomah nggak sih? Yes, makanya kita di setiap doa juga jangan pernah ngelupain ya. Kalau misalnya, ini saran aja sih ya. Iya, boleh. Karena menurutku ketika kita berdoa sama Allah itu, kita harus minta supaya kita tuh selalu berada di jalan yang benar dan istiqomah dalam kebaikan ataupun ketaatan. Walaupun sekecil apapun. Iya, kayak gitu. Kenapa? Karena hal itulah mungkin kita nggak kerasa efeknya secara langsung, tapi mungkin Allah yang bakal ngasih kemudahan untuk kita berada di jalan yang taat dan baik gitu. Sampai akhirnya kita bisa istiqomah dalam satu bidang amalan sunnah misalkan. Kemudian Allah tambah lagi kita punya amalan yang lainnya kayak gitu.
Itu kerasa banget sih, teman-teman harus coba pilih satu deh yang teman-teman kira mudah untuk melakukan sedekah subuh, entah apapun pokoknya itu. Yang sekiranya bisa ya berarti. Yang sekiranya bisa Dan mampu. dan mampu. Betul banget. Ya, karena yang aku tadi bilang di awal, kita udah punya semua kemudahan, teman-teman. Males baca buku zikir pagi pun di HP, di audio misalnya Spotify dan lain ada kok zikir pagi, zikir sore. Tinggal kita dengerin habis subuh. Sebelum waktunya teman-teman tidur lagi misalkan. Bisa loh, 10-15 menit. Bisa Kayak banget. gitu. Segampang itu kita mencari. Tapi nggak segampang itu juga. Iya, Tapi prakteknya susah. ya, Jujur tergantung susah teman-teman. orang-orang tersebut. Iya, tergantung orang-orangnya gitu. Itu tadi karena menurutku terlalu rugi untuk kita yang pinter akademik, hebat nilai, terus organisasinya bagus, pertemanannya bagus, tapi kalau kita nggak punya keseimbangan untuk akhirat kita. Jadi intinya harus seimbang ya. Iya, Emang temanya gitu ya, iya seimbang. harus seimbang. Kita nggak akan pernah bisa mencapai seimbang itu dengan sempurna, nggak akan. Pasti ada celahnya, pasti ada futurnya, ada iman kita turun. Tapi seenggaknya kita perlu sadar kita harus usaha ngelakuin itu gitu menurutku. Berarti dari kita sendiri kan. Dari Ah, kita sendiri. kadang kita juga pernah nggak lihat orang yang suka menyombongkan ibadahnya. Iya, pernah Ya, lihat, denger mungkin ya Pasti ada pernah kan? sih, ada. Kalau di tahajud buat status jam 3 gitu gimana? Oh, kalau itu sebetulnya kembali lagi kepada niat menurutku. Oh, iya. Karena permasalahan niat mengumbar status ketika dia lagi ibadah itu kan kalau dari secara orang luar melihat itu kan entah dia sombong, entah dia memang pengen memotivasi orang. Tapi kita nggak bisa menjudge niat orang itu. Ya, kita nggak tahu dia niatnya Iya. apa. Kita sebagai audiens, sikap bijaknya adalah melihat, cukup ingat bahwa oh dia bikin status jam 3. Kenapa aku enggak bisa melakukan hal yang sama? Bukan statusnya, tapi kelakuan ibadahnya. Terlepas dari niat dia untuk sombong, supaya dilihat doi atau apa kan kita nggak tahu ya. Iya. Tapi itu yang perlu dilirik sama kita. Ternyata dia bikin story jam 3, oh berarti dia bangun. Berarti dilihat dari segi positifnya. Positifnya aja. Positive thinking gitu ya. Positive thinking dan lebih ke positif buat kita nih juga. Karena kalau kita mikirnya, ah dia mah sombong atau gimana ya kalau misalnya kita ngeliatnya kayak gitu, mungkin kita nggak akan terketuk hatinya untuk melihat sisi lain itu gitu. Bener banget. Emang harus kita sendiri ya yang sadar. Yes, betul. Introspeksi diri, sadar akan diri kita sendiri. Kadang kita juga sulit tuh memahami diri kita sendiri. Ya nggak sih? Oh, benar banget, benar. Terus Mood bagaimana caranya nih? apa? Memahami moodnya atau apanya? Ya semua tentang diri kita sendiri aja gitu. Apa ya? Mungkin, aduh ini kalau bahasan terlalu tinggi gimana nih? Masa tiba-tiba ngomongin soal tujuan hidup? Oh iya. Iya kan soalnya Iya, kembali betul. ke tujuan hidup. Kalau misalkan tujuan hidup kita katanya kebanyakan orang mau surga. Terus untuk mencapai surga kalau cuma kuliah main rapat kayak gitu terus gimana gitu loh, kayak ya apa kan itu nggak bisa secara tiba-tiba kita siapin untuk masuk surga, nggak kayak aku udah umur 40 nih siapin gitu Iya. buat aku mati terus bisa masuk surga kan enggak, itu kan harus dibiasakan dari sekarang menurutku gitu. Pembiasaan yang baik dari awal ya. Iya. Kadang kan kalau istilahnya kita nunggu pensiun dulu nih, udah kerja kan, Nah, baru kita mau ibadah, itu kurang tepat juga ya. bukan kurang tepat ya, nggak tepat banget karena kan kita nggak tahu ya umur kita kayak gimana maksudnya. Masya Allah. Ya Iya Allah. betul ya. Kita Bener nggak tahu sih? juga, iya. Ya itulah yang Iya. kadang aku pikirkan kayak. Jadi apa ya? Kalau di aku rasanya ketika hari itu aku udah nggak dapat tahajud, hari itu aku nggak dapat duha, hari itu aku habis subuh tidur lagi misalkan, nggak Ya. dapat zikir pagi. Aku tapi tiba-tiba langsung kuliah, ketemu temen, sore organisasi, rapat sampai malam udah capek, tidur lagi, scroll sosmed gitu kan. Iya betul. Langsung deh pasti kayak kepikiran, hari ini aku udah ngapain aja sih? Kuliah tuh hal yang biasa gitu. Berteman, rapat tuh udah hal yang biasa. Tapi ketika nggak dapat semuanya, itu aku udah zonk banget. Rasanya tuh besok tuh pengen aku ngehukum diriku sendiri kayak minimal besok itu subuh jangan tidur lagi dulu. Zikir paginya kayak atau baca Qur'annya kayak gitu. Karena rugi banget menurut aku kalau menyia-nyiakan hal yang ya ampun kayak gitu tuh apa ya, Masya Allah banget sih kalau misalkan kita nggak melakukan itu teman-teman dari sekarang. Gitu. Ya itu kan dari pembiasaan Mbak Aziza sendiri kan udah seperti Ya. itu. Dan dirasakan akan kurang bila tidak melaksanakan. Berarti itu dari harus dilatih Ya. dari sejak awal.
Kalau kita nggak mau terlambat, nggak ada kata terlambat sih. Iya, nggak ada. Cuma tinggal kita sekarang nih, gimana caranya kita dapat lingkungan dan circle atau teman-teman yang baik. Oh, berarti Itu mempengaruhi. pengaruh juga ya, kita harus punya Pengaruh. teman yang baik. Istilahnya Benar. penjual pewangi nih, kita deket sama Oh mereka, ya itulah. Kalau deket cipratan pewangi gitu. benar itu pengaruh banget. Kalau teman-teman ngerasa ya tadi kata Mas Mahmud bilang kayak itu mungkin dari pembiasaan aku. Oke, tapi ketika teman-teman mau mulai itu nggak ada salahnya untuk mulai. Makanya tadi aku bilang cari apa yang kira-kira bisa kita lakukan yang mudah kayak gitu. Itu cari dulu, ditekuni. Gimana nih caranya? Cara carinya gimana ya? Kayaknya mungkin perlu melihat rutinitas kita ya. Kita punya celah di mana, gitu. Punya celah waktu di mana. Berarti Itu sih. tinggal kita membagi waktu yang tepat. Iya, ya? toh tanpa tips dari aku ini pun harusnya kita sadar bahwa kita ini harusnya ibadah tuh bukan menyisakan waktu, tapi memang meluangkan waktu. Iya, kalau secara kita tahu bahwasanya kita hidup itu ibadah, bukan Nah, kuliah, yes, bukan kerja, tapi emang ibadah ya. iya, jadi kayak emang bukan nyisain waktu untuk baca Quran, nyisain waktu buat zikir, tapi emang harus meluangkan waktu. Betul banget. Karena mereka punya waktunya sendiri-sendiri. Iya, Gitu. emang harus seperti itu ya. Yes, betul banget. Dengan bertambahnya usia kita, Nah, bertambahnya wawasan kita dan pertemanan kita itu juga penting banget ya kan? iya, ya kalau kita boleh ngutip kata Ustadz, misalnya kata Ustadz siapa ya? Aku lupa, aku pernah nonton kata Ustadz Adi deh. Beliau bilang bahwa buat apa berilmu S1 dan sebagainya, tapi kalau nggak berakhlak, kalau nggak beradab, kayak gitu. Yang pada intinya kan kembali lagi ke Islam, kembali lagi ke bagaimana kita melakukan kegiatan sehari-hari kita tuh diseimbangkan gitu kan antara dunia dan akhiratnya. Jadi nggak cuma dapat dunia aja gitu. Memang tadi disinggung bahwasanya adab lebih utama daripada ilmu ya. Yes. Terkait dengan ibadah juga ya kan? Iya. Sudah bahas banyak banget nih tentang bagaimana keseimbangan antara dunia dan akhirat. Jadi Masya Allah. banyak dari masukan dari Mbak Azan, terutama untuk saya juga ya kan? Banyak banget. Buat aku juga tentunya. Iya betul. Tadi mungkin ada hal yang mau disampaikan lagi tentang spesifikasi tentang gimana caranya sih? Ada sih, tadi baru 2 poin ya. Iya, Yang pertama ibadah wajib, ibadah sunnah. Yang ketiga, kalau kita lagi ngerjain yang sifatnya duniawi, misalkan ya kuliah yang memang kita niatkan untuk ibadah itu tadi, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Gitu. Itu poin. Untuk menyeimbangkan itu, jadi ketika aku bilang tadi kita sholat duha, kita tahajud segala macam, ya kita juga ingat kita juga perlu kerja sungguh-sungguh. Gitu. Kerja dalam artian rutinitasmu ya lakukan sebagaimana seharusnya. Begitu, makanya pernah ada teman yang bilang ke aku, dari dulu, dari semester 2 atau 3 aku kuliah, aku selalu duduk di depan. Ya. Orang nanya kayak ngapain sih semangat-semangat kuliah, kalau ada dosen tanya kayak semangat banget jawabnya terus duduk di depan. Itu sebagai bentuk takzim kita sama ilmu. Gitu. Aku di belakang lagi. Tapi kan maksud nyindir ya, Iya, cuma artinya di sini adalah bagaimana itu semoga Allah melihat keseriusan itu begitu. Iya. Meskipun pada akhirnya ya ada ngantuknya ada, ngobrolnya ada, bercandanya ada. Kalau lagi dosen ngejelasin misalkan ya, tapi untuk itu manusiawi begitu. Tapi ketika kita memang mau menunjukkan, insya Allah menilainya juga serius gitu kan. Prosesnya itu juga yang menentukan kita gitu. Jadi sungguh-sungguh ya ketika organisasi pun teman-teman menjalankan tugas sebagaimana semestinya. Ya. Kuliah mengerjakan tugas sebagaimana semestinya, kayak gitu. Itu poinnya. Kemudian yang keempat juga ada kita nyebutin sama hal yang bermanfaat. Ini kalau dikaitin sama scrolling ya. Aku juga bukan tipe manusia yang produktif. Kadang produktif itu gimana nih? Oh ya, oke deh itu. Aku lihat nih Mbak Ija produktif banget. Iya nggak sih? Iya, tapi di sela-sela waktu itu yang perlu kita khawatirkan sebetulnya. Ya, oke. Di sela-sela waktu itulah kita diuji ya, teman-teman. Apakah kita akan betul-betul menjadi manusia yang sebaik itu? Ya. Atau tergoda dengan media sosial dan HP dan seterusnya? Itu ujian buat kita. Buatku menurutku kayak gitu. Jadi aku juga sih. Masukan ya. Buat kita semua itu adalah semuanya adalah ujian gitu ketika kita punya waktu luang begitu. Makanya kata menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat itu sebenarnya perlu kita usahakan terus. Aku pun tipe manusia yang kalau udah malas ya malas kok. Maksudnya kayak ya scroll bisa sampai sejam, 1 jam gitu iya ya. Lagi, iya.
Ya kan, maksudnya karena terlena dan asik loh scroll kadang itu. 1 jam kok kurang puas sih. Iya kan? Iya. Bener, asik memang. Tapi bagaimana cara kita keluar dari lingkaran itu sih? Nah, itu gimana coba cara keluarnya? Aku tanya nih gimana? Makanya kalau aku itu nggak punya jalan keluar ya. Terus? Aku nggak bisa ngasih resep yang kuncinya gimana kita bisa keluar. Tapi balik lagi ke awal, kalau kita dari awal di doa udah minta, ya Allah semoga aku jadi manusia yang berada dalam ketaatan dan istiqomah dalam ketaatan itu, kebaikan itu, entah gimana caranya Allah bakal ngegerakin hati kok, kayak udah stop, udah 40 menit lebih, udah 1 jam lebih, besok tahajud. Itu Aku masih mencari. Jadi kadang, waduh, kok udah 1 jam nih. ya, Aku baru inget tuh, waduh, mau kuliah baru bergesa-gesa gitu. Kadang gitu. ya tapi memang berat sih, berat Iya, kok, berat. Aku akui berat, bener. Tapi itu dia, kita banyak doa dulu deh sama Allah biar Allah tuh mudahkan hati kita tuh dilembutin gitu loh ke arah kebaikan. Biar hatinya keras Iya. gitu ya. Jadi nggak betah ke hal-hal yang terlalu media sosial banget gitu kan. Ya syukur-syukur media sosial yang kita scroll pun sekali kita scroll yang bagus-bagus gitu ya kontennya, yang bisa nambah insight kita gitu atau apa gitu. Berarti Itu sih. zuhud gitu ya. Masya Allah. Tapi algoritma ini memang kadang random kan. Iya, Jadi, tapi tergantung juga kita carinya gimana kan. Nah. algoritma. Iya. Berarti kita mulai dari HP nih, scroll. Kita cari dulu yang kita ketik yang bagus. Biar algoritmanya ke Pengajian. bawahnya. Nah, Ya, pengajian atau bisa sih identifikasi kayak ngaji, gitu. ya, bisa. Jadi seenggaknya ketika kita scroll pun kita ada hal baru yang masuk ke diri kita gitu. Aku akui scroll itu asik, scroll itu seru. Akan lebih seru dan asik ketika dia adalah ilmu yang relate sama kita. Betul banget. Kayak gitu. Daripada yang tidak bermanfaat itu ya. Jadi nggak hanya sekedar konten receh gitu. Sayang banget itu kalau kayak gitu. Tapi lucu sih Raca. Iya nggak sih? lucu. Iya Tapi lucu. ya, di selain itu kita harus cari yang bagus ya kan. Bener. Gitu. Islamik gitu ya. Ya nggak harus Islamik, tapi seenggaknya ya ilmu apapun yang kamu suka cobalah cari. Gitu. Kalau aku biasanya mengalihkan untuk stop scroll, mengalihkan ke YouTube. YouTube itu pasti biasanya kita punya acuan ya kalau YouTube. Kita podcastnya apa gitu, podcastnya siapa, ngomongin soal apa, itu lebih ada acuannya kan kalau YouTube, dan durasinya lebih banyak. Jadi ilmu yang kita dapat tuh lebih banyak di YouTube itu daripada sekedar scroll 1-3 menit, tiba-tiba ganti tema itu kan random juga ya, maksudnya nggak mesti masuk ke diri kita. Betul Aku banget. ngalihinnya ke YouTube, jelas kayak aku mau nonton siapa, nonton apa. Gitu, apa yang bisa nambahin satu. Kalau aku butuh hiburan, aku nonton apa yang lucu di YouTube, udah selesai. Oh gitu. Gitu, daripada harus scroll yang itu gak jelas waktunya sampai kalau kapan. scroll tuh kadang kita nyekrol terus masuk keluar. Jadi ilmu yang kita dapat dari scroll tuh masuk keluar gitu. Iya, kayak gitu. Yang bertahan berapa hari lama gitu. Mix gitu kan sama algoritmanya kayak gitu. Iya, betul banget. Kayak misalkan ya, aku kalau udah mulai bosen scroll, udah stop, udah aku nonton yang lucu misalkan. Kayak Lapor Pak, itu kan lucu tuh. Iya, lucu. Nah, Buat lucu selingan kan. bagus tuh ya berarti. Selingan bagus, Iya, 15 menit, 20 menit udah. Kalau yang bermanfaat ya Ustadz siapalah yang teman-teman mau tonton. Ustadz yang cocok lah sekiranya buat kita ya. Nah, gitu. Oh, masing-masing beda nih cocoknya gimana ya kan? Iya, pokoknya cara teman-teman buka YouTube cari yang manfaat. Iya, betul. Gitu. Nah, ini udah mau jam 5. Ini, tadi udah bahas banyak banget dari awal sampai akhir nih. Mungkin ada nih closing statement atau kata-kata hari ini. Enggak. Atau sesuatu buat kita semua gitu. Sebelum aku closing statement ya, aku ada satu poin lagi tadi, itu bahagia dan sedih secukupnya. Oh iya. Kenapa? Gini teman-teman, kalau kita lagi bahagia, lagi senang dapat nikmat dari Allah, apapun itu, kita ingat bentar lagi kita bakal sedih. Jadi jangan terlalu lupa sama Allah, bersyukurlah sama Allah dengan kebahagiaan itu. Kalau kita lagi sedih, sebaliknya kalau kita lagi sedih, jangan lupa ya teman-teman, bentar lagi Allah bakal ngasih kebahagiaan kok. Dari arah yang tak diduga-duga, akan terjadi kabar-kabar baik. Kenapa? Karena hal itulah yang akan mengatakan kita bahwa kita perlu deket terus sama Allah. Kalau bahagia ingatnya Allah, kalau sedih ingatnya Allah. Itu. Masya Allah banget. Jadi akhirnya kita terpanggil untuk melakukan kegiatan yang menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Menarik gitu. sih. Oh iya, langsung aja closing statement nih, udah waktu mau udah habis nih. Oke, boleh ya. Closing statement dari aku, teman-teman kalau merasa terlalu dini untuk memulai hal-hal yang baik, enggak kok. Masih banyak orang di luar sana yang sama-sama berjuang untuk jadi orang yang lebih baik.
Dan hidup terlalu rugi kalau kita hanya sekarang fokus dengan dunia pendidikan dan organisasi atau apapun yang kesibukan teman-teman sekarang, terlalu rugi kalau nggak diseimbangkan dengan akhirat. Sekali lagi, minimal niatkan semua kegiatan di hari itu kita dengan ibadah. Itu. Jadi intinya tadi diniatkan dari awal ibadah semuanya. Dan juga sebenarnya pendidikan itu bukan yang wajib buat kita, tapi ibadah, ya kan? Iya, Niatkan semua karena Allah SWT. betul banget. Ini udah di penghujung acara nih. Oke. Banyak banget tadi masukan buat saya, terutama buat kita semua sih ya, tentang ilmu baru, insight baru dari Mbak Azizah nih. Oke, kita sudahi acara sore-sore wayahe ini di jam ini, udah jam 5 nih. Kita tutup, pamit undur diri untuk sahabat setia Saka yang udah join nih keseruan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.